Terima kasih kepada Kak Insinyur Rami Carolina STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Beton Prategang. Perkenalkan, nama saya Putri Luki Mega Lestari Panggabean, NIM 170404153. Perkenalkan, nama saya Jessica Kristi Barumanurung dengan NIM 170404155. Perkenalkan, nama saya Rabiah Al-Adawiyah Kurning dengan NIM 170404152. Perkenalkan, nama saya Enrico Carlos Manulang, NIM 170404151. Perkenalkan, nama saya Hari Pasca Sinaga dengan NIM 170404156. Halo teman-teman semua, kali ini kelompok kami akan membahas tentang sistem pemberian gaya prategang dengan dua metode, yaitu yang pertama, metode pratarik atau pratension, dan yang kedua, metode pasca tarik atau biasa disebut post-tension. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu struktur beton prategang, agar teman-teman juga lebih memahami apa itu beton pratarik dan juga beton pasca tarik. Nah, prategang didefinisikan sebagai pemberian tegangan internal ke dalam struktur yang sifatnya berlawanan dengan tegangan yang akan terjadi pada struktur akibat beban layan atau beban kerja. Maksudnya di sini, beton prategang dapat didefinisikan sebagai struktur beton yang menggunakan kabel prategang atau biasa disebut tendon yang merupakan baja mutu tinggi dan dikolaborasikan dengan beton mutu tinggi yang bertujuan untuk mengeliminir tegangan tarik yang terjadi akibat beban eksternal sampai suatu batas tertentu. Nah, dengan cara menarik kabel prategang dan diangkurkan ke beton, maka baja yang semula tertarik setelah diangkurkan tersebut akan dilimpahkan kepada beton, sehingga beton akan mengalami tekan. Dengan demikian, beton yang semulanya getas akan mampu memikul tarik, sehingga konsep bahwa pada beton prategang tidak ada tegangan tarik. Di sini bisa kita lihat gambar daripada beton prategang, di mana kabel prategangnya itu dari baja ulir, dan dalam baja ulir ini terdapat kabel inti besi. Nah, di sini juga ada gambar daripada balok beton prategang, di mana gambar yang pertama adalah sebelum diberikan pembebanan, dan gambar yang kedua keadaan beton setelah diberikan pembebanan. Jadi dijelaskan bagaimana mengenai balok beton prategang. Kali ini kita akan membahas apa saja sebenarnya keuntungan dan kerugian dari wadah balok beton prategang tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu keuntungan beton prategang. Yang pertama itu, balok prategang menghindari retak terbuka di daerah tarik, jadi lebih tahan terhadap keadaan korosif. Yang kedua, balok beton prategang lebih kedap air, maka dari itu cocok untuk pipa dan tangki. Yang ketiga, karena bentuknya yang melawan lembut sebelum beban rencana bekerja, maka yang lembutan itu akhirnya akan lebih kecil dibandingkan beton bertulang. Yang selanjutnya, penampang struktur lebih kecil sebab seluruh luas daripada penampang itu dipakai secara efektif. Yang kelima, jumlah berat baja prategang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah berat beton biasa. Yang terakhir yaitu ketahanan gesek balok dan ketahanan puntirnya akan bertambah, maka struktur dengan bentang besar dapat langsing. Tetapi hal ini menyebabkan natural frekuensi dari struktur berkurang, sehingga balok beton menjadi instabil akibat getaran gempa atau angin, kecuali bila struktur itu memiliki redaman yang cukup atau kekakuannya ditambah. Selanjutnya yaitu kerugian daripada beton prategang. Yang pertama itu penggunaan bahan-bahan bermutu tinggi yang mengakibatkan harga satuan pekerjaan menjadi lebih tinggi. Itu artinya ada mutu juga ada harga. Yang kedua,
pekerjaan membutuhkan menuntut ketelitian yang lebih tinggi serta juga pengawasan yang lebih ketat dari pelaksana. Sekarang masuklah kita ke pembahasan inti, yaitu mengenai sistem pemberian gaya prategang. Yang pertama ada metode pratarik atau pratension, dan yang kedua metode pasca tarik. Mari kita membahasnya bersama-sama. Metode pratarik atau pratension method kita akan bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama definisi pratarik, yang kedua prinsip kerja pratarik. Definisi pratarik atau pratension. Pelaksanaan pemberian prategang dengan cara pratarik atau pratension didefinisikan dengan memberikan prategang pada beton di mana tendon ditarik untuk ditegangkan sebelum dilakukan pengecoran adukan beton ke dalam casing yang telah disiapkan. Pelaksanaan cara pratarik ini umumnya dilakukan pada suatu tempat khusus di lapangan pencetakan atau disebut dengan casting yard. Prinsip kerja metode pratarik atau pratension dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama, siapkan backcasting atau formwork yang telah lengkap dengan lubang untuk kabel tendon atau tendon Dutch yang dipasang mungkin sesuai bidang momen balok. Tahap kedua, setelah beton dicor dan sudah bisa memikul berat sendiri, tendon atau kabel prategang dimasukkan ke dalam lubang tendon atau tendon Dutch. Selanjutnya ditarik untuk mendapatkan gaya prategang. Metode pemberian gaya prategang adalah dengan cara mengikat salah satu angker, kemudian ujung angker lainnya ditarik atau ditarik dari satu sisi, tetapi ada pula yang ditarik di kedua sisinya kemudian diangker secara bersamaan. Pada tahap ketiga, setelah diangkur, balok beton menjadi tertekan, jadi dia konsentris setelah ditransfer ke beton. Karena tendon dipasang melengkung, maka akibat gaya konsentris tendon memberikan beban merata ke balok yang arahnya ke atas. Nah, pada saat ini kita bisa lihat gambar A, gambar B, gambar C yang merupakan gambar dari prinsip kerja metode pratarik. Selanjutnya adalah pasca tarik atau post tension. Metode pasca tarik atau post tension terdiri dari definisi pasca tarik dan prinsip kerja dari pasca tarik. Pasca tarik atau post tension yaitu salah satu sistem prategang untuk memberikan tekanan pada beton prategang yang dilakukan sebelum atau setelah beton dicetak atau dicor. Definisi dari pasca tarik yaitu pada metode ini beton terlebih dahulu dicetak dengan disiapkan lubang atau alur untuk penempatan tendon. Apabila beton sudah mengeras dan cukup kuat, kemudian tendon ditarik, ujung-ujungnya diangkurkan, selanjutnya lubang digeruting. Prinsip kerja metode pasca tarik terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada prategang pasca tarik, beton dicetak dan dicor terlebih dahulu. Tahap yang kedua, setelah itu beton dibiarkan mengeras sebelum diberi gaya prategang. Tendon dapat dibentuk sesuai dengan desain, yaitu dengan menempatkan saluran kabel dengan posisi yang direncanakan. Tahap yang terakhir, beton dicor, ditunggu sampai kekuatan rencana telah tercapai, lalu tendon ditegangkan setelah dimasukkan ke dalam saluran kabel atau kabel duct, dan setelah tercapai tegangan yang diinginkan, maka tendon dijangkar. Berikut adalah gambar dari prinsip kerja metode pasca tarik atau post tension. Terlihat pada gambar, pada tahap yang pertama yaitu beton dicor, tahap yang kedua tendon ditarik dan gaya tekan ditransfer. Tahap yang ketiga, tendon diangkur dan digrouting. Pada slide berikutnya, beton yang digunakan dalam beton prategang yang diisyaratkan. Yang pertama, beton normal dan bermutu cukup tinggi atau kuat tekannya di atas 30 mph. Yang kedua, workability tinggi. Yang ketiga, dapat mencapai kekuatan tertentu dalam waktu singkat dan kehilangan prategang atau loss of pretest kecil. Bahan untuk grouting. Yang pertama, bahan pengisi selubung tendon disuntikkan ke selongsong, berfungsi untuk merekatkan tendon ke beton setelah penarikan atau untuk keadaan pasca tarik dan mencegah baja berkarat. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari semen Portland dan air, sedangkan selubung yang lebih besar ditambah pasir. Selongsong atau duct untuk sistem pasca tarik. Yang pertama, menurut SKS
SNI T15 199103. Selongsong untuk tendon yang digerut atau tanpa lekatan harus kedap air dan tidak reaktif dengan beton, tendon, atau bahan pengisinya. Yang kedua, apabila digunakan kawat majemuk, kawat untai atau batang tendon yang digerut, selongsong berdiameter minimal 6 mm, lebih besar dari diameter tendon, dan mempunyai luas penampang dalam paling sedikit 2 kali luas dari tendon. Oke, pada slide yang berikutnya ini dijelaskan mengenai material beton prategang. Baja bermutu tinggi. Terdapat dua jenis baja yang digunakan dalam struktur beton prategang. Yang pertama, baja bermutu tinggi yang disebut dengan tulangan aktif yang mengalami gaya prategang. Dan kemudian yang kedua, baja non prategang sebagai tulangan pasif yang terbuat dari mild steel dan cookwork steels. Kemudian ada pun tabel yang terlihat pada slide ini mengenai karakteristik baja prategang. Lalu pada gambar A, B, dan C itu merupakan jenis-jenis baja yang digunakan untuk beton prategang. Kemudian slide berikutnya tahap-tahap pembebanan beton prategang. Adapun pada bagian ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap awal. Batang atau struktur diberi gaya prategang tetap tidak dibebani oleh beban eksternal. Tahap ini selanjutnya dapat dibagi dalam beberapa tahap, sebelum diberi gaya prategang, pada saat diberi gaya prategang, pada saat peralihan gaya prategang, desentering, dan penarikan kembali. Kemudian yang kedua, tahap antara. Tahapan selama pengangkutan dan penempatan. Hal ini terjadi hanya pada komponen-komponen struktur pracetak bila diangkut ke lapangan dan dipasang pada tempatnya. Dan kemudian tahap akhir. Ini adalah bila beban kerja yang sesungguhnya bekerja pada struktur. Seperti konstruksi-konstruksi lain, desain harus mempertimbangkan berbagai macam kombinasi beban hidup pada setiap bagian yang berbeda dari struktur akibat beban-beban lateral, seperti misalnya angin dan gaya-gaya gempa, dan dengan beban-beban ketegangan seperti yang dihasilkan oleh penurunan pada tumpuan dan pengaruh temperatur. Demikianlah pembahasan kami mengenai pemberian gaya prategang dengan metode pratarik dan juga metode pasca tarik yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan juga kami berterima kasih karena sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.